Serangan balasan besar kembali dilaporkan menghantam wilayah Tel Aviv. Beberapa bangunan dan kendaraan mengalami kerusakan parah setelah gelombang serangan rudal dan drone diluncurkan. Menurut laporan awal, sebagian serangan ini berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel dan menyebabkan kerusakan pada beberapa titik strategis. Situasi di Tel Aviv pun berubah mencekam. Sirena peringatan terdengar hampir di seluruh kota, membuat warga harus berulang kali berlari menuju tempat perlindungan. Di wilayah utara Israel, situasi tidak kalah tegang. Di kota Kiryat Shmona, warga melaporkan bahwa sirena peringatan berbunyi hampir setiap 10 menit. Setiap alarm berbunyi, mereka harus segera menuju bunker atau tempat perlindungan terdekat. Serangan roket lintas batas yang dilancarkan oleh kelompok Hizbullah membuat kehidupan warga di wilayah tersebut semakin tidak menentu. Beberapa hari sebelumnya bahkan dilaporkan sebuah roket menghantam rumah warga dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan tersebut. Tidak hanya menyerang target militer, Iran kini mulai menghantam pusat industri, fasilitas kimia, hingga infrastruktur ekonomi penting Israel. Serangan terbaru dilaporkan terjadi di kawasan industri Negev, sementara ketegangan juga meluas hingga Teluk Persia dan fasilitas yang terkait dengan Amerika Serikat. Iran bahkan memperingatkan bahwa serangan yang lebih besar akan terus berlanjut. Serangan besar terjadi ketika sebuah rudal Iran menghantam kawasan industri kimia Neot Hofav di selatan Israel. Ledakan besar memicu kebakaran hebat di kompleks industri tersebut. Lebih dari 30 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api yang menyebar di area pabrik. Fasilitas yang terkena serangan diketahui milik perusahaan kimia internasional yang menjadi bagian dari grup industri global. Meski otoritas Israel menyatakan tidak ada kebocoran bahan berbahaya, serangan ini menandai perubahan strategi Iran. Kini targetnya bukan hanya militer, tetapi juga ekonomi dan industri strategis. Di kota Beersheba yang tidak jauh dari lokasi serangan, sejumlah warga dilaporkan terluka setelah gelombang serangan rudal yang sama. Sebagian korban mengalami luka akibat pecahan benda dan tekanan ledakan. Sementara itu, layanan darurat juga menangani puluhan orang yang mengalami trauma akibat serangan tersebut. Iran sendiri menyatakan bahwa serangan ini adalah bagian dari balasan langsung terhadap serangan Israel sebelumnya yang menghantam fasilitas penting di dalam wilayah Iran. Dan menurut pejabat militer Iran, ini baru permulaan. Komandan Pasukan Dirgantara Garda Revolusi Iran mengeluarkan pernyataan keras. Ia mengatakan bahwa operasi balasan terhadap Israel dan Amerika Serikat sudah berjalan dan akan semakin meningkat. Menurutnya, Iran kini menargetkan fasilitas ekonomi dan militer yang dianggap strategis. Dalam pernyataannya, ia mengklaim beberapa target yang sudah diserang antara lain industri kimia, kilang minyak, kompleks baja, fasilitas aluminium besar, dan ia menegaskan bahwa serangan tersebut akan terus berlanjut sampai musuh merasakan dampak nyata dari konflik ini. Pada saat yang sama, laporan menyebutkan bahwa sistem pertahanan udara Israel mulai menghadapi tekanan besar. Beberapa sumber menyatakan stok interceptor rudal Israel mulai digunakan secara terbatas untuk menghadapi gelombang serangan yang terus meningkat. Jika konflik ini terus berlangsung lama, situasi tersebut bisa menjadi tantangan serius bagi pertahanan Israel.
Ketegangan tidak hanya terjadi di Israel. Di kawasan Teluk, sebuah fasilitas energi dan air yang dikaitkan dengan kepentingan Amerika Serikat di Kuwait juga dilaporkan terkena serangan. 1 orang pekerja dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Iran menyebut serangan ini sebagai bagian dari operasi balasan setelah serangan sebelumnya terhadap fasilitas nuklir dan industri Iran. Sebelumnya, Israel dilaporkan menyerang beberapa lokasi penting di Iran, termasuk reaktor air berat Arak, situs terkait uranium di wilayah Yazd. Badan Pengawas Nuklir Internasional mengonfirmasi bahwa salah satu fasilitas tersebut mengalami kerusakan serius, meski tidak terdapat material nuklir aktif saat serangan terjadi. Konflik ini kini berubah menjadi serangan balasan antar fasilitas industri dan energi di kedua pihak. Iran juga mengklaim telah meluncurkan serangan drone terhadap target strategis di Israel. Target tersebut termasuk pusat radar dan peperangan elektronik di Haifa, fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion. Iran menyatakan fasilitas tersebut merupakan bagian penting dari sistem pertahanan udara Israel. Menurut klaim Iran, serangan ini bertujuan melemahkan kemampuan Israel dalam mendeteksi dan mencegat rudal serta drone. Selain itu, Iran juga mengatakan serangan terhadap fasilitas bahan bakar dapat mempengaruhi operasi udara militer Israel. Meski demikian, pihak Israel belum sepenuhnya mengonfirmasi dampak dari klaim tersebut. Situasi semakin tegang setelah Amerika Serikat mengirimkan tambahan pasukan ke Timur Tengah. Dilaporkan sekitar 3.000 hingga 4.000 pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 dikerahkan ke kawasan tersebut. Unit ini dikenal sebagai pasukan elit yang mampu melakukan operasi tempur cepat melalui penerjunan udara. Sementara itu, total pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan mencapai puluhan ribu personil. Langkah ini memicu spekulasi mengenai kemungkinan operasi militer yang lebih besar di kawasan. Namun hingga saat ini, Pentagon belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana operasi darat. Sementara itu, Iran juga menunjukkan kesiapan besar menghadapi kemungkinan perang yang lebih luas. Media Iran melaporkan bahwa lebih dari 1 juta pejuang telah dimobilisasi sebagai langkah antisipasi jika terjadi operasi darat oleh Amerika Serikat atau Israel. Selain itu, pendaftaran sukarelawan dari kalangan pemuda dilaporkan meningkat tajam. Banyak di antara mereka bergabung dengan Basij dan unit pendukung Garda Revolusi Iran. Sejumlah pengamat hubungan internasional menilai konflik ini kemungkinan tidak akan segera berakhir. Meskipun upaya negosiasi terus dilakukan, persiapan militer dari berbagai pihak menunjukkan bahwa perang bisa berlangsung lebih lama. Selain itu, konflik ini juga berpotensi melibatkan lebih banyak negara di kawasan Timur Tengah. Jika perang meluas, dampaknya bukan hanya pada keamanan regional, tetapi juga pada ekonomi global.